Hormat, bersyukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan ke depan hadirat Allah Bapa dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang kami sembah, Allah yang baik, yang kasih setiamu tidak berkesudahan. Kalau sampai saat ini kami masih ada kemauan, ada kekuatan, kesehatan, ada kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan, ini karena kasih setia Tuhan, dan kami tetap memerlukan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di saat kami mendengar firman Tuhan. Dengan kami mohon Engkau berkarya melalui kuasa Roh-Mu, mengurapi hamba-Mu, baik dalam hati, pikiran, konsentrasi, perkataan, panca indera. Juga kami mohon kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, mengurapi semua yang mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, baik mengurapi telinga-telinga, hati, pikiran, konsentrasi, segenap hidup untuk menyambut firman Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami sepakat doa ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga, kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kita kembali bertemu dalam pertemuan menerima firman Tuhan. Dan kita selayaknya bersyukur senantiasa kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Karena kalau kita masih mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Sebab kesempatan mendengar firman Tuhan itu bisa saja tidak diperoleh karena bermacam-macam permasalahan. Ya mungkin karena tubuh terganggu kesehatan, mungkin karena situasi yang tidak aman, terjadinya berbagai-bagai permasalahan, bisa karena bencana alam, bisa karena perangan dan lain sebagainya yang bisa terjadi di dunia ini. Karena memang firman Tuhan menyatakan, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa dunia ini akan menghadapi banyak kesulitan, bisa kelaparan, bisa bencana alam, gempa, peperangan, sakit penyakit, dan itu semua memungkinkan kehidupan umat Tuhan tidak bisa mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau saat ini kita bisa mendengar firman Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang telah memberi kita ini kemauan untuk mendengar firman Tuhan, sehingga kita bisa menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, bahkan kekuatan kesehatan bagi tubuh kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan yang masih menekankan bagian buah roh, dan buah roh yang kita pernah bahas pada kesempatan yang lalu itulah kebaikan. Kita akan baca ulang Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Ya, kita sedang membahas bagian buah roh yang berupa kebaikan. Karena untuk kehidupan kita ini mengeluarkan buah roh yang berupa kebaikan itu tidak gampang kalau bukan karena pertolongan Roh Tuhan. Sebab untuk kita ini bisa mengeluarkan buah roh yang berupa kebaikan, seringkali kita ini diperhadapkan keadaan yang tidak baik, diperhadapkan
keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Tetapi Tuhan izinkan terjadi. Bisa saja itu merupakan ujian. Apakah dalam kehidupan kita ini ada buah roh yang berupa kebaikan atau tidak? Sebab kalau dalam kehidupan itu tidak ada Roh Kudus yang membuahkan kebaikan, seringkali dalam menghadapi keadaan yang tidak baik bisa terpancing menjadi tidak baik, menjadi tidak mengeluarkan buah kebaikan. Tetapi kalau dalam kehidupan kita ini ada Roh Kudus, sekalipun kita ini bisa menghadapi keadaan yang tidak baik, pertolongan kuasa Roh Kudus akan memampukan kehidupan kita ini akan tetap mengeluarkan buah yang baik. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan ayat yang sangat terkenal itu kita akan baca dalam surat Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan baca ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ayat ini kalimat di atas mengatakan kita tahu, ya kita harus tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu ini kalau kita baca di atasnya itu menunjukkan keadaan yang seringkali dirasa tidak baik. Ya, kita akan baca ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, inilah segala sesuatu yang bisa terjadi atas kehidupan kita. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan, sampai membuat kita ini bisa lemah, membuat kita ini bisa tidak berdaya, membuat kita ini tidak ada kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu yang bisa terjadi. Dan kalau kita baca ayat yang lain menyatakan, itu digambarkan bagaikan perempuan yang sakit melahirkan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa perempuan yang sakit melahirkan itu merupakan suatu penderitaan yang memang sangat berat ya. Sehingga dalam Alkitab seringkali penderitaan sakit melahirkan itu digambarkan bagi kehidupan yang akan mengalami penderitaan. Baik itu penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa, oleh karena kesalahan. Tetapi dalam Injil Yohanes juga dikatakan bahwa penderitaan oleh karena Kristus, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bagaikan penderitaannya perempuan yang sakit
melahirkan. Itulah yang pada ayat 28 ini diistilahkan segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi bagi kehidupan kita yang mengeluarkan buah roh berupa kebaikan, kita akan tahu, kita akan meyakini bahwa segala sesuatu yang berupa penderitaan itu bisa Tuhan izinkan karena Tuhan turut bekerja. Dan firman Tuhan dalam surat 1 Korintus pasal 10 di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan itu tidak melampaui kekuatan kita. Tetapi dengan pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan, untuk Tuhan itu membukakan jalan keluar. Ya, inilah kebaikan yang Tuhan pasti nyatakan bagi setiap kehidupan yang mengeluarkan buah kebaikan. Dan sebagai bukti kehidupan yang mengeluarkan buah roh yang berupa kebaikan, ya dibuktikan di saat-saat menghadapi pengalaman yang tidak diinginkan, pengalaman yang tidak menyenangkan, tetap meyakini bahwa Allah yang baik itu turut bekerja untuk mengerjakan suatu kebaikan. Dan kalau kehidupan itu bisa mengeluarkan buah kebaikan karena kekuatan Roh Kudus yang ada di dalamnya, karena Roh Kudus yang memampukan, menguatkan, pada akhirnya kehidupan itu juga akan mengalami, akan merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang sangat dahsyat. Juga Tuhan nyatakan. Ya, kalau di ayat yang kita baca tadi, ayat 28, mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lah, kalau sampai kebaikan Tuhan itu berupa dimuliakannya, ini tentunya kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena sesungguhnya kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, kehidupan manusia itu sungguh hina. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bagi kehidupan yang ada buah roh, buah kebaikan, Tuhan itu akan menyatakan kebaikan sampai berupa kehidupan itu dimuliakan. Dan kita akan melihat contoh kehidupan yang mengeluarkan buah roh yang berupa kebaikan. Ya, kita akan melihat salah satu contoh dalam Alkitab, itulah kehidupan Yusuf.
tentunya bagi orang Kristen cerita ini memang sangat dikenal lah, karena seringkali disampaikan. Tapi pada kesempatan ini tidak ada salahnya kalau firman Tuhan diingatkan kembali. Dan kita akan melihat bagaimana pengalaman yang tidak baik yang dialami oleh Yusuf. Kita akan baca saja beberapa ayat dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-37. Kejadian pasal 37 ayat 1 mulai. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya, di sini tanah Kanaan itu merupakan tanah penumpangan. Walaupun kemudian tanah itu menjadi tanah perjanjian bagi keturunan Yakub. Dan itu akan ditetapkan oleh Allah setelah keturunan Yakub, itulah orang Israel, melewati diperhamba di Mesir, kemudian dibebaskan dan memasuki tanah Kanaan, merebut tanah perjanjian itu dengan mengalahkan bangsa-bangsa lain yang mendiami tanah Kanaan itu. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Inilah yang saya katakan keadaan yang tidak baik yang dihadapi oleh Yusuf. Karena saudara-saudaranya melihat bahwa Yusuf itu lebih dikasih daripada ayahnya, Yakub mengasihi saudara-saudara yang lain, itu menimbulkan kebencian kepada Yusuf. Sehingga mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Mungkin kalau kita baca sekilas, sebetulnya begitu saja berlalu. Tetapi kalau kita ini renungkan, kalau seseorang ada di tengah keluarga orang tuanya, di mana orang tuanya itu punya anak banyak ya, seperti Yakub ini punya anak 12. Kemudian semua saudara-saudaranya membencinya, ya, membenci Yusuf. Mereka seringkali berkata tidak ramah. Ya, tentunya ini betul-betul mendatangkan penderitaan batin. Walaupun Yusuf tahu bahwa dirinya dikasih oleh ayahnya lebih daripada kasihnya kepada saudara-saudara yang lain. Tidak usahlah semua saudaranya membencinya. Kalau tinggal di satu rumah, ada salah satu saudara saja yang membencinya, itu tentunya menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Dan orang yang membencinya itu bukan saja seringkali berkata tidak ramah ya, tetapi juga seringkali bisa bersikap yang tidak menyenangkan. Ya, bahkan seringkali juga kehidupan yang membencinya itu bisa mengganggu, bisa
berusaha menggagalkan apa yang dilakukan. Ya, inilah keadaan yang tidak baik yang dialami oleh Yusuf sementara berada di tengah-tengah rumah orang tuanya. Kemudian keadaan yang tidak baik itu semakin bertambah, yaitu pada waktu saudara-saudaranya menggembalakan, ya di pasal ini juga, tapi tidak kita baca. Dan Yakub ayahnya memerintahkan Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya itu. Ya, karena Yusuf ini anak yang melakukan yang benar, yang berkenan, biarpun tahu saudara-saudaranya itu tidak menyenangi, mungkin Yusuf tidak pernah juga berpikir bahwa ketidaksenangan saudara-saudaranya kepadanya itu akan semakin bertambah-tambah. Ya, berangkatlah Yusuf. Dan pada waktu Yusuf sedang mencari-cari, dari kejauhan saudara-saudaranya melihat. Dan sebelum Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, ya saudara-saudaranya berunding untuk membunuh Yusuf, dan jubah mahal yang diberikan oleh ayahnya itu akan dikenakan darah dari binatang yang disembelihnya untuk kemudian dilaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Ya, dan saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf dengan mengatakan, coba kita bunuh si tukang mimpi itu. Apa jadinya nanti kalau dia mati? Tetapi salah satu saudara-saudaranya, saudara sulung tulang Ruben, berusaha supaya mereka tidak sampai membunuh Yusuf. Dan begitu mereka bertemu dengan Yusuf, Yusuf ditangkap, kemudian dimasukkan dalam sumur kering. Ya mungkin maksudnya supaya mati pelan-pelan di dalam sumur itu. Dan tentunya itu keadaan yang tidak baik, yang sangat menyedihkan. Sementara Yusuf sendiri jauh dari orang tuanya yang sangat mengasihinya. Tetapi kemudian mereka mengatakan ya, kalau Yusuf mati di dalam sumur, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Dan ketika melihat ada saudagar yang lewat, akhirnya Yusuf diangkat dari sumur dan dijual. Dan itu juga merupakan perlakuan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Karena dengan dijual, Yusuf itu akan dijadikan sebagai budak belian, ya, budak yang dibeli oleh yang membelinya. Ini sedikit kesimpulan pengalaman yang tidak baik, yang tidak menyenangkan yang terjadi atas Yusuf. Tetapi dasar Yusuf ini ada buah roh yang berupa kebaikan, yang mestinya ada kesempatan membalas tidak baik itu dengan tidak baik. Tetapi Yusuf tetap membalasnya dengan kebaikan. Dibuktikan pada waktu bila kelaparan sedang terjadi, saudara-saudaranya itu datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Yusuf dengan kasih memberikan bahan makanan. Padahal pada waktu itu Yusuf ini sudah terangkat, ya sudah menerima kebaikan Tuhan melalui Firaun. Yusuf sudah diangkat menjadi penguasa atas perekonomian di Mesir maupun penguasa atas istana Firaun. Kalau Yusuf mau membalas ketidakbaikan dengan ketidakbaikan kepada saudara-saudaranya, tidak ada perkara yang sulit. Karena memang sebagai penguasa, apalagi saudara-saudaranya sudah berada
di tangannya. Tetapi karena pada Yusuf ini ada buah roh yang berupa kebaikan, dia tetap melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya, supaya saudara-saudaranya yang kemudian menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa Israel itu tidak mati kelaparan. Dan Yusuf memberikan bahan makanan untuk dibawa ke negaranya, ya bahkan supaya orang tuanya juga tidak sampai mati kelaparan. Ya, di sini kita melihat sungguh-sungguh perkara yang luar biasa. Kalau roh itu berkarya, mengeluarkan buah kebaikan, akan mampu untuk tetap mengeluarkan buah kebaikan di saat-saat menghadapi yang sungguh-sungguh tidak baik. Dan karena pada Yusuf ada buah roh yang berupa kebaikan, dia tetap melakukan yang baik kepada saudara-saudaranya yang pernah tidak baik kepadanya, membencinya, mau membunuhnya, menjualnya. Kemudian Yusuf menyadari, mengetahui bahwa Allah itu mereka-rekakan yang baik. Ya, itu terbukti pada waktu Yakub ayahnya sudah meninggal, saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dalam keadaan takut karena tahu Yusuf memang sebagai penguasa. Waduh, ayah sudah mati, jangan-jangan Yusuf itu membalas kepada kita. Ya, saudara-saudaranya berdua, mari kita datang kepada Yusuf mengatakan bahwa ayah sudah berpesan supaya mereka diperhatikan. Cerita sebelumnya memang tidak kita baca bahwa ayahnya sudah berpesan supaya memberitahu kepada Yusuf bahwa Yusuf harus memperhatikan saudara-saudaranya. Ya, tapi itulah yang diucapkan oleh Yusuf, oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang tidak baik. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat untuk aku. Tetapi Allah mereka-rekakan yang baik untuk aku. Ya, inilah yang kita harapkan, kita rindukan untuk kehidupan kita ini. Ada Roh Kudus yang mengeluarkan buah kebaikan, supaya kita ini tetap bisa melakukan yang baik dalam menghadapi perlakuan, sikap, perkataan yang seringkali ditujukan kepada kita, ya, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Karena dengan demikian kita akan merasakan kebaikan Tuhan itu pasti dinyatakan. Kita akan mengalami bahwa rekaan Tuhan yang merekakan kebaikan itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Segala hormat, bersyukur, serahan kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau, ya Allah kami yang baik, yang kasih setiamu tidak berkesudahan. Engkau Allah yang pasti mereka-rekakan yang baik bagi kehidupan kami, terutama bagi kami yang mengeluarkan buah roh berupa kebaikan. Memang untuk kami mengeluarkan buah roh yang berupa kebaikan, seringkali kami ini diperhadapkan dengan kenyataan, dengan pengalaman yang kami rasa tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang bisa menyakitkan. Namun firman-Mu menguatkan kami, memberi pengharapan bagi kami. Kalau dalam kehidupan kami ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu yang memampukan, menguatkan kami untuk tetap mengeluarkan buah yang baik di tengah-tengah keadaan yang kami rasa tidak baik, dengan kami meyakini bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Seperti yang Kau telah nyatakan bagi Yusuf. Dan
firman-Mu yang sudah kami dengar, kami terima. Walaupun itu suatu peristiwa sejarah yang sudah terjadi ditulis dalam Alkitab, firman-Mu juga menyatakan menjadi pelajaran dan peringatan bagi kami yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi pengharapan bagi kami karena kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Segala hormat, syukur, terima kasih kami persembahkan di hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.